Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin al-muttaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa qad bada man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang bisa disiapkan seorang muslim untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa di dalam menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung, dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Sungguh hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, memuliakan mereka yang menuntut ilmu, memecut kembali semangat yang melemah saat sedang malas, dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia saja, masih dan senantiasa diperintah untuk berdoa, meminta diberikan tambahan ilmu. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang sangat jauh sekali keutamaan dan kedudukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab."
Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang berilmu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Dan kedudukan mereka tentu saja lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i ini terhadap semua hal duniawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah, wa ma wallah, wa 'alimun aw muta'allim." Ketahuilah, dunia itu terlaknat, segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Imam Syafi'i rahimahullah taala bahkan mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa menuntut ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman." Yang artinya, sesungguhnya berdiri salah seorang dari kalian di jalan Allah, di dalam medan jihad, lebih utama daripada sholat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Menuntut ilmu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham dalam agama. Sebaliknya, saat seorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syar'i, bahkan meremehkannya, maka dia harus waspada. Bisa jadi ini pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya dia segera bertaubat dan menyibukkan diri kembali di dalam belajar dan menuntut ilmu, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala kembali membukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya bukan semata-mata
karena banyaknya keutamaan yang akan diperoleh. Lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan talibul ilmi atau menuntut ilmu sebagai salah satu fitrah bawaan semua orang saat ia dilahirkan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan serta memberikan setiap jiwa yang ada dengan wasilah dan berbagai sarana untuk mendukung ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah sarana-sarana memperoleh dan mempelajari ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat ini semenjak kita masih di dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk mensyukurinya dan memanfaatkan semua kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama Islam kita, mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita, dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus menerus duduk di majelis ilmu.